Salam transformasi. Bertemu kembali dengan saya di channel Perilaku Mulia. Mungkin kita bertanya, apa yang disebut dengan perilaku mulia? Karena ketika kita memahami definisinya, maka kita akan bisa memahami isi yang ada di dalam. Perilaku mulia atau yang sering disebut dengan akhlak mulia adalah segala bentuk tabiat dan budi pekerti yang luhur yang dipraktekkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan merupakan sesuatu kebiasaan di dalam kehidupan seseorang. Nah, itulah secara harfiah definisi daripada perilaku mulia yang mencakup adanya tabiat dan budi pekerti yang luhur yang dipraktekkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan merupakan suatu kebiasaan di dalam kehidupan seseorang. Nah, kalau kita sudah mengerti definisi atau pengertiannya, maka kita tentu ingin mengetahui isi daripada perilaku mulia ini. Ya, ada 3 isi daripada perilaku mulia itu. Yang pertama adalah perilaku dasar atau perilaku inti. Yang kedua, perilaku kejiwaan atau yang disebut dengan nilai-nilai. Yang ketiga adalah perilaku praktis, sesuatu yang dihidupi atau sesuatu yang dikerjakan sehari-hari. Nah, kita melangkah kepada perilaku inti atau perilaku yang paling dalam. Ya, di dalamnya ada 3 unsur yang dimiliki oleh orang yang berperilaku mulia. Yang pertama itu adalah kejujuran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kedua adalah integritas. Apa itu integritas? Yaitu kesamaan antara kata dan perbuatan. Kesamaan perbuatan dan kata. Lalu yang ketiga yang ada dalam perilaku ini adalah tanggung jawab. Yaitu kemampuan untuk menanggung sesuatu beban. Ya. Menanggung sesuatu beban. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam perilaku dasar manusia yang berperilaku mulia. Yang kedua adalah perilaku kejiwaan yang di dalamnya ada ide-ide atau juga yang disebut dengan nilai-nilai. Ada 5 nilai di dalam perilaku kejiwaan. Yang pertama itu adalah perilaku ketuhanan. Bertuhan. Yang kedua adalah perilaku kemanusiaan yang bersifat manusiawi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku persatuan, dapat menjalin persatuan. Yang keempat itu adalah perilaku permufakatan, dialog. Dan yang terakhir adalah perilaku keadilan, yaitu menginginkan diberlakukan adil dan juga berupaya untuk berbuat adil. Nah, kelima perilaku jiwani ini bagi kita bangsa Indonesia tentunya sudah asing, karena ini adalah spirit ataupun inti daripada Pancasila. Kita sudah mengenal butir dalam Pancasila itu. Kemudian yang terakhir adalah perilaku praktis, ya, selalu nyata dan otomatis ada dalam kehidupan orang berperilaku mulia. Ya, kita sering menyebutnya sebagai bentuk kesadaran. Ya, ada 5 kesadaran yang dimiliki orang yang berperilaku mulia. Yang pertama adalah kesadaran kerukunan. Ya, ada banyak hal yang berbeda, ada banyak hal yang tidak bisa kita satukan, tapi kita harus membangun atau memiliki kesadaran. Dan yang kedua adalah kesadaran kearifan lokal. Kesadaran kearifan lokalnya kesadaran bahwa keberbedaan manusia didasarkan kepada apa yang menjadi kearifan lokal masing-masing, apakah itu pakaian, kemudian mungkin makanan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kesadaran pengawasan.
Istilahnya di atas langit ada langit. Jadi kita perlu orang berperilaku mulia itu pasti menyadari bahwa dia diawasi. Baik pengawasan, kalau dia di kantor dari atasannya, kalau dia di desa dari RT perangkatnya, di satu komunitas agama, pemimpin agama, dan itu yang ketiga, yaitu kesadaran pengawasan. Yang keempat adalah kesadaran ekonomi kerakyatan. Ini bicara kesadaran bagaimana kita menyadari ekonomi kerakyatan. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan hidup sesuai dengan tingkat ekonomi kita dan menyesuaikan dengan orang kebanyakan. Itu kesadaran ekonomi kerakyatan. Terakhir adalah kesadaran kesehatan. Ya, kita pasti menyadari perlu upaya pemulihan kesehatan. Ada makanan yang kita boleh makan, ada yang tidak. Ada kondisi udara yang bisa cocok, ada yang tidak. Jadi inilah 5 kesadaran yang kita miliki sebagai perilaku mulia dalam bentuk praktis. Salam perilaku.